Ziarah kubur merupakan perkara yang bisa mengingatkan seseorang tentang kematian dan negeri akhirat. Namun, pada praktik pelaksanaan oleh kaum muslimin, ziarah kubur ini bisa tercampur dengan bid'ah, apalagi syirik akbar. Oleh karena itu, tulisan singkat ini menjelaskan bagaimanakah agar ziarah kubur itu sesuai dengan syariat. Ziarah kubur dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ziarah kubur yang disyariatkan. Ziarah kubur itu disyariatkan jika diniatkan untuk mengingat kematian dan juga merenungkan negeri akhirat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi makam ibunya, maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Disyariatkan pula untuk mengucapkan salam untuk ahli kubur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menuju pemakaman, kemudian mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai penghuni kampung kaum mukminin. Sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ziarah kubur juga disyariatkan ketika seseorang tidak perlu melakukan safar, perjalanan jauh demi berziarah kubur. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah boleh mengadakan perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasul Shallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan ini dilarang untuk menutup jalan keburukan agar kaum muslimin tidak mengkultuskan, mengistimewakan, atau mengeramatkan tempat-tempat tertentu, termasuk makam orang saleh, untuk beribadah dan mencari berkah di sana. Karena ketika seseorang meyakini bahwa suatu makam itu keramat atau istimewa, maka dia akan berdoa meminta-minta kepada penghuni kubur. Hal ini termasuk dalam syirik akbar, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam poin yang ketiga. Ziarah kubur juga akan sesuai dengan syariat apabila selama berziarah kubur seseorang tidak melakukan berbagai ucapan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku juga pernah melarang kalian berziarah kubur. Barang siapa yang ingin berziarah, maka berziarahlah dan jangan mengucapkan kata-kata kotor. Hadis riwayat An-Nasai. Hujar dalam hadis tersebut memiliki makna perkataan-perkataan yang batil. Ziarah kubur akan sesuai dengan tuntunan syariat apabila seseorang tidak melakukan hal-hal yang akan menjadikan ziarah kubur tersebut menjadi ziarah kubur yang bid'ah atau syirik, sebagaimana penjelasan selanjutnya di bawah ini. Kedua, ziarah kubur yang bid'ah. Ziarah kubur termasuk bid'ah apabila seseorang meniatkan ziarah kubur untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan meyakini bahwa apabila berdoa di sisi makam orang tertentu akan lebih besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Atau seseorang berziarah kubur agar bisa bertawassul dengan penghuni kubur ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Ziarah kubur juga termasuk bid'ah ketika diniatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di sisi makam, baik dengan berzikir, itikaf, atau membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa beribadah kepada Allah Ta'ala di sisi makam itu lebih afdol dan lebih banyak pahalanya. Keyakinan-keyakinan semacam ini tidak memiliki landasan dalil dari syariat. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama ini yang bukan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim.
Dari sahabat Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama, sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ketiga, ziarah kubur yang syirik. Ziarah kubur termasuk kesyirikan ketika peziarah berdoa meminta langsung kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Terdapat banyak dalil dalam masalah ini, diantaranya firman Allah Ta'ala, "Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tiada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Yunus ayat 106-107. Juga firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat dan semoga aktivitas ziarah kubur yang kita lakukan menjadi aktivitas ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak terjatuh ke dalam bid'ah apalagi syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.